Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Apip Saipuloh. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri React.js, di mana sebelumnya kita sudah bahas mengenai life cycle dari sebuah komponen, tapi komponen tersebut adanya di kelas komponen atau stateful komponen. Nah, gimana caranya untuk mengimplementasikan life cycle seperti komponen did mount dan komponen did update di dalam functional komponen atau stateless komponen. Nah, kita coba sekarang masuk ke products ya, kita hapus atau komentari dulu boleh ya untuk yang counter. Ini supaya kita kembali lagi menggunakan komponen card yang ini. Nah, saya akan contohkan penggunaan dari komponen did update dan juga komponen did mount di dalam stateless komponen. Nah, kita akan coba lakukan itu di sini ya, di mana kita nggak akan set nilai state di awal seperti ini, tapi kita akan masukkan dia ke dalam komponen did mount ya. Jadi ini kita hapus aja ya. Nah, di dalam functional komponen kita akan berkenalan dengan yang namanya use effect ya. Jadi ini adalah sebuah hooks yang bisa kita manfaatkan untuk memanipulasi komponen terutama ya. Kenapa sebuah komponen itu perlu kita manipulasi gitu ya? Apakah nggak cukup hanya menggunakan state? Nah, ini terjadi adalah untuk melakukan sinkronisasi ya antar komponen. Misalkan ya, saya contohkan di sini. Kita akan coba add to cart, kemudian saya mau bikin total price di bawah ya. Nah, berarti di dalam sini kita perlu bikin sebuah TR baru ya. Misalkan di sini TR, terus saya bikin TD, di sini price misalkan. Terus saya bikin TD lagi, di sini nanti akan ada jumlah atau total price-nya gitu ya. Misalkan 1 juta aja gitu. Nah, di sini saya berikan call span. Call span 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan ke sebelah kanan ya. Nah, tapi yang currency mungkin saya akan coba copy aja dari sini ya. Nah, ini product.price saya ubah jadi kayak gini. Misalkan ya. Nah, 10 juta terus saya berikan RP di depannya ya. RP. Nah, kayak gini, ini mungkin jangan price tapi total price. Terus saya berikan tag B ya, biar dia bold. Yang ini juga sama, kita masukkan dia ke dalam tag B. Nah, jadi ada total price sekarang ya, 10 juta. Nah, ini saya coba definisikan sebuah state baru ya. Misalkan cons. Di sini total price, kemudian ada set total price gitu ya. Nah, kemudian di sini use state, kemudian nilai awalnya misalkan saya berikan 0 gitu. Berarti yang ini saya ubah, jangan seperti ini, tapi jadi total price. Nah, sudah. Kalau saya add to cart, saya pengennya adalah total price-nya juga berubah gitu ya. Terus saya tambahkan lagi. Nah, kan masih 0 gitu. Nah, berarti kita butuh konsep life cycle seperti yang terjadi di counter ya, yang mana kita butuh yang namanya komponen did update. Nah, di situ kita sudah harus menggunakan life cycle. Belum lagi misalkan gitu ya, kita keluar dari halamannya atau halamannya kita refresh. Ini kan datanya hilang gitu ya. Nah, sementara misalkan saya sebelumnya sudah menyimpan ya datanya di dalam database. Saya ingin ambil kembali ketika saya refresh sehingga datanya muncul. Berarti kan kita butuh komponen did mount. Pada saat komponennya di mounting, kita akan ngambil datanya dari API, kemudian kita tampilkan di sini data sebelumnya gitu ya. Jadinya nggak kayak tiba-tiba hilang aja gitu. Karena kita belum menggunakan API, gimana kalau kita coba simpan data tersebut ke dalam local storage ya. Jadi ketika kita add to cart, dia akan mengupdate local storage-nya gitu. Nah, kita coba berarti sekarang di bagian sini ya. Untuk menyimpan ke dalam local storage-nya, itu sama seperti kita menyimpan ke API. Untuk menyimpan ke API, itu kita perlu melihat perubahan yang terjadi di dalam state chart-nya ya. Nah,
Otomatis kita juga butuh yang namanya komponen did update tersebut. Nah, di dalam functional komponen dia ada yang namanya use effect ya. Jadi dia merupakan sebuah hooks yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan life cycle sebuah komponen di React seperti layaknya kelas komponen ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah saya akan contohkan dulu untuk yang komponen did mount ya. Jadi di sini untuk yang komponen did mount berarti kita bisa langsung panggil aja use effect di sini ya dari React. Jangan lupa untuk diimport terlebih dahulu ya use effect. Kemudian setelah itu dia akan butuh sebuah function ya. Di sini bisa menggunakan arrow function ya. Nah, yang mau kita lakukan apa? Misalkan ya, di sini yang akan saya lakukan pertama kali adalah melakukan set chart. Nah, saya mau ngeset chartnya itu pertama adalah ID 1 dan quantity 1. Kalau kita lihat, sekarang saya refresh halamannya. Nah, ini seperti komponen did mount ya. Dia akan memasukkan sesuatu ke dalam state-nya setelah komponennya dikonstruk ya, atau dibuat terlebih dahulu gitu. Nah, jadi sekarang konsepnya sudah sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu yang komponen did mount. Nah, ini belum selesai ya. Kalau kita buka di konsolnya, kita inspect, ini akan muncul ya error ya. Kita coba refresh. Nah, warning ya, maximum update depth exceeded katanya ya. Nah, ini terjadi adalah karena kita perlu memberikan sebuah parameter yang kedua yaitu dependency list ya. Nah, di sini setiap use effect itu punya dependensi. Tapi dia bisa aja kosong dependensinya gitu ya. Dependensi ini digunakan untuk apa? Untuk fungsi yang kedua yaitu komponen did update ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan komponen did update di dalam kelas komponen itu kita perlu panggil fungsi komponen did update-nya. Kalau kita gunakannya di dalam functional komponen itu sudah include di dalam use effect ya. Jadi ini multifungsi gitu ya. Bisa sebagai komponen did mount, bisa sebagai komponen did update. Nah, komponen did update kita akan coba gunakan untuk memanipulasi data total price yang ada di sini ya. Jadi kalau saya add to cart, ini kan nggak nambah ya, tetap 0 gitu. Nah, saya pengennya dia terupdate ketika saya menambahkan sesuatu ke cart-nya gitu. Nah, ini kalau saya refresh, sekarang sudah tidak ada lagi warning-nya ya. Nah, biasanya kalau tidak menggunakan dependensi seperti ini ya, ini akan terus muncul warning, bahkan kadang-kadang bikin komputernya jadi ngehang gitu ya. Nah, untuk menghindari hang tersebut, makanya harus diberikan dependensi walaupun kosong gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau menggunakan komponen did update di dalam functional komponen tadi ya, yaitu menggunakan use effect juga sama gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah dependensinya ya. Jadi mau apa yang kita jadikan sebagai dependensi atau kita lihat perubahan apa yang akan kita pantau gitu ya. Dalam hal ini adalah misalkan chart. Jadi kalau chartnya berubah, maka saya mau melakukan sesuatu gitu ya. Artinya saya mau mengupdate sesuatu di sini. Yang saya update apa? State. State yang mana? Yaitu total price ya. Nah, di sini berarti saya akan coba ya untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan setiap harga dan kuantitas untuk setiap produk yang ada di dalam chartnya gitu ya. Nah, di sini saya bisa tulis aja consum sama dengan di sini chart.reduce ya. Kemudian dia butuh sebuah parameter yaitu sebuah function ya yang mana dia juga punya parameter functionnya itu akumulator atau ACC dan juga item ya. Nah, kemudian parameter yang kedua adalah mau mulai dari indeks ke berapa? Indeks ke 0 ya, dari array chart-nya ya atau state chart-nya. Nah, kemudian di sini saya akan tambahkan const product
sama dengan products.find. Kemudian kita cari dari array products ya, yang mana product ID-nya sama dengan item ID. Ini sebetulnya kita sudah pelajari di video-video sebelumnya ya. Ini adanya di bagian sini ya. Oke, kita kembali. Jadi kita ambil dulu produknya. Nah, kenapa kita perlu untuk mencari dulu produk yang ada di dalam chart-nya gitu ya? Karena kalau kita lihat data di dalam chart itu isinya hanya ID dan quantity ya. Nah, untuk mendapatkan harganya, berarti kita harus cari dulu produknya dari array products gitu ya. Nah, itu kita sudah dapatkan untuk produknya. Tinggal kita return ACC plus product.price dikali item.quantity gitu ya. Jadi harga produknya kita kalikan dengan item quantity, sama seperti kita mencari nilai total di sini gitu ya. Nah, terus kita summarize ya. Di sini akumulatornya yang nanti akan mensummarize hal tersebut. Nah, di sini tinggal kita set total price sum gitu ya. Nah, ini kalau saya refresh ya, ini kan pertama adalah dia akan menangkap perubahannya gitu ya. Jadi, ketika kita melakukan komponen did mount di sini ya, kan chartnya berubah ya. Misalkan ini diambil dari database lah katakanlah gitu ya nilainya. Nah, otomatis karena dia dependensinya adalah melihat state chart, maka ya dia akan menjalankan use effect yang ini gitu ya. Di mana dia akan melakukan summarize untuk total price-nya. Nah, di sini kalau saya coba tambahkan yang ini add to cart, nah total price-nya berubah sekarang jadi 3 juta ya. Terus saya coba tambahkan lagi sepatu baru misalkan. Nah, kita lihat total price-nya jadi 4 juta ya. Nah, jadi itu ya ketika kita melakukan perubahan terhadap sebuah state menggunakan use effect ya dengan membaca perubahan yang terjadi pada state yang lain gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan saya mau bikin ya supaya chart ini kalau saya refresh itu masih tetap ada ya apa yang saya sudah tambahkan gitu. Kita akan coba masukkan itu ke dalam local storage ya. Nah, di sini berarti kita coba bisa kita tambahkan local storage .set item. Kemudian di sini misalkan chart dan kita tambahkan JSON stringify chart ya. Jadi kita akan masukkan ke dalam local storage ya data chartnya setelah terjadi perubahan pada state chart gitu. Nah, terus yang akan saya lakukan di sini pada saat komponen did mount-nya itu bukan lagi di set seperti ini, tapi kita akan coba parsing ya datanya dari local storage, terus kita ambil itemnya yaitu chart. Kalau misalkan ada gitu ya, kalau misalkan nggak ada, ya udah kita set aja jadi array kosong gitu. Nah, ini perlu kita tambahkan juga sedikit ya. Jadi ini saya coba cut. If kalau chart.length lebih dari 0 ya. Artinya apa? Ada data di dalam chartnya, baru lakukan yang ini. Kalau nggak ada data, ngapain gitu ya? Dijumlahkan, biarkan aja dia tetap 0 gitu. Oke, saya coba refresh sekarang. Nah, ini kalau kita lihat ya, kayaknya udah masuk nih datanya di dalam local storage. Coba saya cek. Nah, kan udah ada ya. Saya delete, saya coba refresh. Nah, sekarang kosong ya data chartnya. Saya tambahkan sepatu baru, add cart. Nah, dia muncul juga nih di dalam local storage ya. Terus saya tambahkan juga sepatu lama misalkan. Nah, dia akan muncul juga ya di dalam cart-nya. Sekarang saya tambahkan quantity ya untuk sepatu baru, add to cart. Nah, di dalam local storage-nya juga bertambah ya. Nah, sekarang kalau saya refresh halamannya, nah datanya masih sama ya. Kalau saya coba tutup, terus saya buka lagi, misalkan localhost 5173/products, datanya sama ya. Terus saya coba tambahkan misalkan yang ini add to cart, total price-nya 4.500.000. Saya refresh, nah datanya sama ya. Jadi ini kayak kita udah koneksi ke database aja ya, padahal kita masih gunakan local storage. Ketika kita menggunakan komponen did mount, kita akan ambil datanya gitu ya.
Kalau ini dari local storage, mungkin nanti kedepannya dari API. Nah, terus ketika terjadi perubahan ya terhadap state chart-nya, maka kita akan coba ubah total price-nya dan juga ubah apa yang ada di dalam database nantinya gitu ya. Untuk sementara kita ubah yang ada di dalam local storage. Nah, kalau yang ini teman-teman bingung, ada JSON parse dan JSON stringify. Jadi kalau JSON stringify ini adalah sebuah function untuk mengkonversi JavaScript value menjadi JavaScript object notation atau JSON string gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan JSON parse itu kebalikannya gitu ya, untuk mengkonversi JSON string menjadi objek gitu ya. Karena kan untuk menyimpan ke dalam local storage itu nggak bisa kita menyimpan objek. Itu harus dalam bentuk string gitu. Jadinya kita harus menggunakan dua metode tersebut. Nah, jadi itu ya salah satu kegunaan dari useEffect ya, sebuah hooks baru yang kita pelajari lagi setelah sebelumnya kita belajar tentang useState ya. Kita udah bikin lah fitur add to cart sederhana gitu ya menggunakan useState dan useEffect. Nah, biar lebih dinamis lagi ya tentunya data ini harus disimpan ke dalam database gitu. Nah, tapi ini juga udah lumayan cukup keren gitu ya, karena kalau kita refresh halamannya, kita tutup browsernya, datanya masih ada karena ada di dalam local storage. Itu untuk penjelasan mengenai useEffect ya, bagaimana menggunakan komponen did mount dan komponen did update di dalam functional komponen. Kita akan pelajari hal-hal keren lainnya di video berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.